Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mintarja berjudul Suramnya Bayang-Bayang. Selamat menikmati, salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Tetapi untuk beberapa saat Ki Gede tidak mengatakan sesuatu. Memang ada keseganan Ki Gede untuk mengatakannya berterus terang. Seandainya anaknya menerimanya, apakah gadis itu bersedia? Dan apakah Kyai Bodro dapat menyetujuinya? Namun akhirnya Ki Gede memutuskan untuk menanyakannya lebih dahulu kepada Wirodono. Kalau Wirodono bersedia, baru Ki Gede akan membicarakannya dengan Kyai Bodro. Demikianlah betapapun beratnya, maka Ki Gede pun telah mengatakan niatnya kepada Wirodono bahwa ia ingin melihat Wirodono dapat hidup bersama dengan cucu Kyai Bodro. "Aku sangat berutang budi kepada Kyai Bodro," berkata Ki Gede. "Namun aku pun mengerti bahwa dasar hidup bersama bukanlah sekedar membalas budi, tapi harus ada keserasian perasaan dan nalar dari kedua orang yang ingin mempertautkan hidupnya. Karena itu aku bertanya kepadamu, kau mempunyai kesempatan untuk merenungkan, dan aku memang tidak ingin kau menjawab sekarang." Wirodono menundukkan kepalanya. Di luar sadarnya ia mulai membayangkan gadis yang bernama Iswari, cucu Kyai Bodro itu. Seorang gadis yang sederhana tetapi mempunyai kecerdikan alamiah. Bahkan kakeknya telah mengajarinya membaca dan melakukan kidung-kidung yang merdu. Bermain rinding dan keterampilan bekerja melampaui perempuan-perempuan lain yang ada di rumah itu. Bukan saja bekerja di dapur dan membersihkan isi rumah, tapi gadis itu terampil juga bekerja yang lebih berat lagi. Mengambil air, menumbuk padi, dan di pagi-pagi benar menyapu halaman. "Pikirkanlah anakku," berkata Ki Gede. "Tapi segalanya terserah kepadamu. Kau dapat mempertimbangkan banyak hal. Tapi kau harus lebih banyak melihat masa depanmu sendiri." Wirodono mengangguk-angguk, katanya, "Aku akan memikirkannya ya. Aku mengerti mengapa ayah mengusulkan hal itu. Meskipun demikian aku ingin mengenal gadis itu lebih banyak lagi. Lakukanlah yang baik menurut pertimbanganmu. Aku akan menahan Kyai Bodro untuk tinggal di sini beberapa saat lagi. Sementara kau sudah dapat mengambil satu keputusan," berkata Ki Gede. "Namun pada itu aku sama sekali masih belum berhubungan dengan Kyai Bodro untuk membicarakan persoalan ini. Baru jika kau setuju, aku akan mulai merintis pembicaraan agar tidak menimbulkan salah paham." Wirodono mengangguk-angguk pula, jawabnya, "Baiklah ayah, aku minta waktu beberapa hari." Ketika kemudian Wirodono itu meninggalkan bilik ayahnya, maka pikirannya selalu saja dipengaruhi oleh keinginan ayahnya. Wirodono mengerti bahwa Kyai Bodro sudah berhasil menolong jiwa ayahnya. Tapi seperti yang dikatakan ayahnya, jika ia mengambil keputusan untuk menerima keinginan ayahnya, dasar utamanya bukanlah sekedar membalas budi. Tapi ternyata bahwa hal itulah yang lebih tebal menyelubungi perasaannya. Bagaimanapun juga ayahnya telah berutang budi kepada seorang yang bernama Kyai Bodro itu. terikat pada suatu keadaan yang sulit untuk dilupakan ayahnya itu.
Di hari-hari berikutnya, Wirodono mulai memperhatikan Iswari dengan sungguh-sungguh. Meskipun ia tetap memelihara jarak agar Iswari sendiri tidak mengetahuinya, hampir semua sikap dan tingkah lakunya tidak terlepas dari pengamatan Wirodono. Namun kebimbangan masih saja menyelubungi hati anak muda itu. Sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, maka ia mempunyai kesempatan untuk menggantikan ayahnya, karena ia memang tidak mempunyai seorang pun saudara yang akan dapat memperkecil kesempatan itu. Karena itu, maka segalanya selalu dihubungkannya dengan kedudukan yang kelak akan diterimanya sebagai warisan itu. Apakah gadis itu pantas menjadi istri kepala tanah perdikan? Berkata Wirodono di dalam hatinya. Ia terlalu sederhana, kehidupan perdepokan telah membentuknya menjadi gadis lugu dan nampaknya sedikit dungu. Meskipun ia dapat membaca, menulis, dan bahkan melakukan kidung-kidung pujian. Ia terlalu terbiasa bekerja keras, mengambil air untuk mengisi jambangan, menumbuk padi, dan kerja-kerja yang lain, meskipun beberapa orang sudah berusaha mencegahnya. Tetapi hal yang demikian akan menguntungkan kedudukannya sebagai seorang istri kepala tanah perdikan yang besar. Apakah hal itu tidak akan mengurangi wibawaku kelak? Demikianlah berhari-hari Wirodono membuat pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang justru membingungkan. Namun lambat laun ia berhasil melihat kelebihan gadis itu. Gadis itu memang gadis yang cekatan meskipun pendiam, cepat mengambil keputusan dalam keadaan yang diperlukan. Sifat yang nampaknya lugu itu ternyata adalah wujud dari sikap yang jujur. Sementara ia sama sekali bukan gadis yang dungu seperti yang nampak pada wujud lahiriahnya. Dari hari ke hari, Wirodono berhasil melihat kelebihan gadis itu dari gadis-gadis sebayanya. Jarang sekali seorang gadis yang mendapat kesempatan untuk dapat membaca dan menulis, mengenali kitab-kitab yang berisi cerita tentang para pahlawan, nasihat tentang kebaikan budi, dan kidung pujian bagi Yang Maha Agung. Diberati pula dengan perasaan berutang budi, maka ketika kemudian Wirodono menghadap ayahnya, maka ia pun berkata, "Ayah, aku telah membuat pertimbangan-pertimbangan. Agaknya gadis itu memang mempunyai beberapa kelebihan dari perempuan-perempuan lain. Jadi kau tidak keberatan jika aku melamar gadis itu kepada kakeknya?" bertanya Ki Gede. "Terserahlah pada ayah," jawab Wirodono. "Jangan berkata begitu. Jangan menyerahkan persoalan yang menyangkut masa depanmu sepenuhnya kepada ayah," berkata Ki Gede. "Baiklah," jawab Wirodono, "aku dapat menerimanya, namun bukankah segalanya masih tergantung juga kepada gadis itu sendiri?" Ki Gede mengangguk-angguk, katanya, "Aku akan berbicara dengan Kiai Bodro, mudah-mudahan tidak akan timbul masalah." Wirodono tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian meninggalkan bilik ayahnya. Ki Gede yang berbaring di pembaringannya tersenyum sendiri. Rasa-rasanya ia sudah melihat secercah cahaya yang menerangi tanah perdikannya bagi hari-hari depan. Wirodono, anaknya satu-satunya, akan mendapat seorang istri yang rajin, terampil, dan mempunyai kepandaian yang jarang dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Ketika hal itu disampaikan kepada Kiai Bodro pada suatu kesempatan, maka terasa sesuatu membayangi kejernihan sorot mata Kiai Bodro. Satu hal yang tidak terduga oleh Ki Gede, ia berharap bahwa keinginannya itu akan disambut dengan gembira oleh orang tua itu. "Bagaimana pendapat Kiai Bodro?" bertanya Ki Gede. Kiai Bodro menarik napas dalam-dalam, namun kemudian jawabnya tidak pasti. "Ki Gede, segala sesuatunya tergantung pada cucuku itu.
aku akan menyampaikannya dan ia akan mengambil satu keputusan. Namun aku sebagai kakeknya mengucapkan terima kasih yang tidak dapat aku gambarkan betapa besarnya karena perhatian Ki Gede terhadap cucuku, seorang anak padepokan yang bodoh dan malas. Jangan terlalu merendahkan diri, Kiai. Aku tahu cucu Kiai adalah seorang gadis yang pandai dan yang membuatnya nampak bodoh adalah justru kejujurannya, jawab Ki Gede. Tapi kemudian, namun demikian segalanya memang tergantung kepada anak itu sendiri. Aku hanya berharap agar keinginanku ini tidak tersia-siakan. Kyai Bodro mengangguk-angguk, rasanya ia telah menerima beban yang sangat berat. Karena itu maka sejenak kemudian ia pun telah mohon diri, katanya kemudian. Aku akan berbicara dengan cucuku Ki Gede. Silahkan Kiai, aku menggantungkan harapan kepada usaha Kiai meyakinkan cucu Kiai itu, jawab Ki Gede. Dengan kepala tunduk, Kyai Bodro pun kemudian meninggalkan bilik Ki Gede kembali ke Gandok. Ketika ia membuka pintu biliknya, dilihatnya Gandar masih duduk merenungi jari-jari tangannya yang dikembangkannya. Tapi demikian pintu berderit, ia pun segera bangkit dan menarik napas dalam-dalam. Nampaknya ada sesuatu yang penting, Kiai, bertanya Gandar. Kyai Bodro mengangguk-angguk, katanya, penting sekali. Apakah ada tanda-tanda bahwa gerombolan itu bangkit kembali dan akan menyerang tanah perdikan ini? Bertanya Gandar pula. Kyai Bodro menggelengkan kepalanya, jawabnya, bukan soal gerombolan itu lagi, bukan pula tentang penyakit gede yang semakin baik, tapi persoalannya menyangkut hubungan antara aku dan Ki Gede. Maksud Kiai, desak Gandar. Kyai Bodro menarik napas dalam-dalam, kemudian katanya, Gandar, aku sebenarnya memang ingin mempertimbangkanmu sebelum aku menyampaikannya pada adikmu. Wajah Gandar menjadi tegang, tetapi kesan itu pun sejenak kemudian telah lenyap dari wajahnya. Dengan nada dalam ia bertanya, apakah ada persoalan yang menyangkut pribadi Kiai? Ya Gandar, jawab Kyai Bodro. Gandar menarik napas dalam-dalam, keduanya yang kemudian duduk di amben kayu nampak menjadi bersungguh-sungguh. Gandar, berkata Kyai Bodro kemudian, sebenarnya lah bahwa Ki Gede menaruh minat terhadap adikmu untuk diambilnya menjadi menantu. Terasa sesuatu bergejolak di dalam jantung Gandar. Tapi seperti semula, semua kesan itu tidak nampak di sorot matanya. Bahkan ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, satu penghargaan yang sangat tinggi. Itulah yang aku cemaskan, Gandar. Hal ini dilakukan oleh Ki Gede justru karena aku telah mengobatinya. Mungkin Ki Gede merasa bahwa aku telah menyelamatkan jiwanya. Padahal yang aku lakukan bukan apa-apa, aku hanya sebagai lantaran. Jika ia menghargai aku terlalu tinggi, maka akibatnya akan kurang baik bagi Iswari sendiri. Apalagi jika Angger Wirodono akan menerimanya dengan agak terpaksa, berkata Kyai Bodro dengan wajah yang muram. Gandar mengangguk-angguk, tetapi katanya, Ki Gede tentu sudah mempertimbangkannya dari segala segi. Ki Gede pun tentu sudah membicarakannya dengan Wirodono. Bahkan mungkin permintaan ini datang dari Wirodono sendiri setelah ia mengenal Iswari lebih dekat. Kyai Bodro menarik napas dalam-dalam, lalu ia pun bertanya, bagaimana pendapatmu, Gandar, sebelum aku menyampaikannya kepada adikmu? Jika Iswari setuju, maka tentu tidak akan ada keberatannya, Kiai. Bukankah Wirodono pada saatnya akan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi seorang kepala
tanah perdikan yang cukup besar. Kyai Bodro mandang wajah Gandar sejenak, seolah-olah ia ingin membaca isi hatinya. Tapi ia tidak melihat kesan apapun pada orang itu. Bahkan Gandar pun kemudian berkata, "Bukankah dengan demikian Kyai akan dapat menanggalkan satu beban? Gadis itu memang merupakan beban bagi Kyai jika ia sudah mendapat tempat yang baik. Maka sebaiknya Kyai melepaskannya." "Tempat yang baik itulah yang aku sangsikan," jawab Kyai Bodro. "Kyai terlalu berprasangka," jawab Gandar. "Gandar, adikmu adalah anak yang dungu, kurang mempunyai wawasan terhadap lingkungan. Justru ia cukup lama hidup dalam dunia terpisah. Ia mengenal masyarakat dari satu jarak sehingga ia tidak masuk ke dalamnya," berkata Kyai Bodro kemudian. "Tidak, Kyai, meskipun Iswari tinggal di perdepokan terpencil, tapi ia bergaul dengan sesamanya. Ia sering pergi ke pasar untuk menjual hasil tanah kita. Ia mempunyai beberapa orang kawan gadis-gadis pedukuhan yang sering bergurau bersamanya di sungai ketika mereka sedang mencuci," sahut Gandar. "Tetapi Iswari tidak melihat kehidupan yang utuh dari satu lingkungan. Ia melihat orang-orang yang berada di pasar, ia bergurau dan bergembira bersama dengan kawan-kawannya di sungai. Tapi ia tidak melihat kesulitan, kesedihan, di samping kegembiraan pada persoalan-persoalan hidup yang lain dari satu lingkungan keluarga. Ia tidak melihat masalah-masalah yang dapat timbul, kelaparan, kekerasan, perselisihan, dan bahkan kekuasaan. Ia tidak pernah mengalami bencana kekeringan karena kemarau yang panjang atau banjir di musim hujan. Padepokan kita yang terpencil itu bukan satu gambaran yang utuh. Kelak ia menjadi istri seorang kepala tanah perdikan, maka bekal pengalamannya atas rakyatnya akan sangat miskin," berkata Kyai Bodro kemudian. Gandar mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti alasan Kyai Bodro yang mendasar itu. Meskipun demikian, Gandar itu masih juga berkata, "Tetapi dengan jujur kita dapat mengatakan bahwa Iswari adalah seorang gadis yang cerdas. Ia akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sebagaimana kita lihat sekarang, ia pandai mengambil pengalaman yang tidak dihayatinya dalam kehidupan sehari-hari dari kitab-kitab yang dibacanya. Dan Iswari mampu menyerap keadaan di sekitarnya untuk dicernakannya." Kyai Bodro menarik napas pula, namun kemudian katanya, "Segalanya akan terserah kepada Iswari sendiri. Mudah-mudahan ia mendapat terang di hatinya sehingga ia akan dapat menentukan pilihannya dengan tepat." Kemudian suara Kyai Bodro pun merendah. "Gandar, sebenarnya lah bahwa ada sesuatu yang kurang aku mengerti terhadap sifat Anggir Wirodono. Ia adalah anak tunggal Ki Gede yang mewarisi ilmunya dan kelak tentu tanah perdikannya. Namun nampaknya wataknya agak jauh berbeda dengan watak Ki Gede itu sendiri." "Wirodono masih muda sekali," jawab Gandar. "Memang wajar sekali jika nampak perbedaan dari kedua orang itu di dalam menentukan sikap. Tetapi bukan berarti bahwa Wirodono akan berbuat dengan pertimbangan yang dangkal. Itu untuk selanjutnya. Umurnya akan mempengaruhinya sehingga pada suatu saat akan datang masanya. Sikap Wirodono akan seperti sikap ayahnya." Kyai Bodro mengangguk-angguk meskipun ia tidak sependapat sepenuhnya. Ia tidak dapat melupakan sikap Wirodono terhadap orang-orang yang sudah dikalahkannya. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang mapan baginya. Tapi ia berusaha untuk mengerti penjelasan Gandar. Karena itu maka katanya kemudian, "Aku akan berbicara dengan Iswari. Gadis itu sudah cukup dewasa. Ialah yang akan mengambil keputusan yang menentukan. Ya Kiai, sebaiknya Kiai berbicara langsung dengan Iswari."
Tapi sudah barang tentu ia memerlukan alasan untuk menentukan sikapnya, berkata Ganda. Kyai Bodro mengangguk-angguk, katanya, memang akhirnya aku akan tergantung kepada sikapnya. Ya Kiai, Iswari cukup dewasa untuk menentukan, sahut Gandar dengan suara yang merendah. Besok aku akan berbicara dengan anak itu, gumam Kyai Bodro kemudian. Sebenarnya lah Kyai Bodro ingin segera menyampaikan hal itu kepada cucu perempuannya. Meskipun Kyai Bodro itu tidak dapat mengesampingkan kesannya yang didapatkannya terhadap Wirodono dalam beberapa kali sentuhan kepentingan. Karena itulah maka Kyai Bodro justru menjadi gelisah. Di hari berikutnya ketika gelap malam mulai turun, maka Kyai Bodro telah memanggil cucunya untuk berbicara tentang dirinya, ditunggui oleh Gandar. Dengan hati-hati dan sedikit gambaran tentang kehidupan, Kyai Bodro menyatakan kepada cucunya, apakah ia bersedia untuk menerima keinginan Ki Gede yang ingin mengambilnya menjadi menantu. Meskipun Kyai Bodro sudah mengambil jalan yang melingkar, namun hal itu masih juga mengejutkan Iswari. Ia sama sekali tidak memikirkan persoalan yang demikian, sehingga karena itu maka seolah-olah telah dihadapkan pada satu persoalan yang tidak diduganya. Karena itu maka beberapa saat ia justru tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya bagaikan terbungkam dan jantungnya segera berdegup semakin keras. Kyai Bodro mengerti perasaan cucunya, karena itu ia tidak dengan tergesa-gesa memaksa cucunya untuk menjawab. Pikirkan dengan tenang, tetapi adalah wajar bahwa pada suatu saat kau akan menghadapi masalah seperti ini. Kau sudah menjadi seorang gadis dewasa, bukan saja umurmu tapi juga wujud lahiriahmu. Karena itu maka persoalan yang kau hadapi sekarang adalah persoalan yang tidak dapat kau singkiri di dalam kehidupan ini. Karena di dalam hidup seseorang maka persoalan ini akan dilintasinya. Tanpa menghadapi persoalan seperti ini, maka tugas hidup ini masih belum lengkap karenanya.